猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, beberapa petinggi praktisi Taishu pun bermunculan setelah dipanggil oleh Tuan Muda ke-11. Namun lagi dan lagi, mereka tetap tidak bisa melawan Yueli. Selanjutnya, Xion pun memanggil Goyan untuk memecahkan penghalang. Sampai pada akhirnya, Xion pun berhasil kabur dari sana. Dan scene pun berganti. Pada saat ini, di bintang tertentu di kehampaan wilayah barat laut, seluruh bintang ini telah dipenuhi dengan kesunyian yang sangat mencekam, dan warna seluruh wilayahnya telah berubah menjadi coklat tua. Bahkan, semua pohon di tanah pun telah layu, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap terkubur di bawah angin dan tumpukan pasir. Ini adalah pemandangan yang mengerikan, dan jika Xion melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia mungkin akan sangat marah. Ya, seperti yang diharapkan, ini adalah benua yang dijarah oleh dunia Taishu. Mereka mengambil semua sumber daya, vitalitas, dan inti pada bintangnya, hingga mengakibatkan tempat tersebut ditinggalkan, dan yang menunggunya hanyalah kematian. Namun sebenarnya, untuk benua dan bintang-bintang seperti ini, terlihat bahwa pihak dunia Taishu secara bertahap menyerang dunia Senshi. Ini sudah tak terhitung banyaknya bintang, serta seluruh kehampaan barat laut yang telah dijarah. Dari invasi mereka, tentu saja sudah dimulai. Di sisi lain, di sebuah benua yang ditinggalkan, ruangan pun tiba-tiba terdistorsi untuk sementara waktu. Lalu kemudian, sebuah celah pun perlahan membesar dari sana. Dan akhirnya, beberapa sosok pun segera keluar dari celah tersebut. Tentunya, sosok-sosok ini adalah Xiaoyan, Yueli, dan Yusuan. Mereka datang langsung ke sebuah benua yang ditinggalkan ini melalui celah kekosongan yang diciptakan oleh Sabit. Namun, ketika mereka baru saja masuk ke sini, Xion pun langsung mengerutkan keningnya. Itu karena di bawah kakinya ada sepotong tulang putih yang merupakan bekas mayat yang sudah lama tewas dan membusuk di tempat ini. Akan tetapi, ternyata ada tumpukan tulang yang sudah seperti gunung di hadapannya. Tapi, tidak hanya tulang manusia, melainkan juga berbagai tulang binatang. Jelas, Xion tidak dapat membayangkan apa yang sudah mereka lalui dan mati dengan sangat mengerikan seperti ini. Melihat pemandangan benua yang ditinggalkan ini, Xion merasa sangat tidak nyaman. Dia berpikir bahwa mungkin ada banyak sekali bintang seperti ini. Tidak hanya itu, untuk benua Daudi, Xion juga khawatir bahwa jika dia terlambat satu langkah saja, bahkan Wutian dan senior lainnya pasti akan seperti ini. Mereka akan berubah menjadi tumpukan tulang putih yang tidak berguna. Ketika kembali memikirkan kematian yang menimpa beberapa rakyat benua Daudi dan benua Daoki, tinju Xion pun tiba-tiba mengepal erat. Tatapan kejam pun muncul di matanya. Terlihat bahwa semakin dia mengingat kejamnya dunia Taishu, emosinya semakin tidak terkendali. Semuanya, lihat siapa yang aku bawa. Ini adalah sosok yang sudah kalian harapkan untuk kembali. Hayo keluar dan sambut kedatangannya, ucap Yueli sambil melihat ke sekitar. Sementara Xion sedang marah, Yueli pun tiba-tiba berteriak ke sekeliling yang terlihat kosong. Xiaoyan pun langsung menatap apa yang dilihat oleh Yueli, tapi dia tidak melihat apa-apa. Namun ketika suaranya turun perlahan, ada gelombang kejut pada kehampaan yang awalnya kosong itu. Kemudian, bahtera yang sangat besar pun muncul di langit. Ukurannya bahkan lebih besar dari beberapa bahtera pada umumnya. Dan Xiaoyan tidak tahu itu beberapa kali lebih besar. Bahtera tersebut sangat mirip dengan kapal kapak hantu tempat Raja Tianzang berada. Lalu, ketika bahtera besar ini muncul di atas kepala Xiaoyan, dia tiba-tiba dikejutkan oleh aura yang dipancarkan olehnya.
Kapal yang tampak tidak beraturan itu sebenarnya sangat kuat, dan meskipun terlihat kuno, itu masih mengesankan. Akan tetapi, dengan hadirnya simbol yang tidak pernah digantikan selama bertahun-tahun, dan warna yang dalam dari seluruh bagian kapal, itu membuatnya terlihat lebih megah. Pada saat ini, terlihat bahwa sosok Raja Tianzang sedang duduk di haluan perahu. Tapi, dia memegang kendi berbeda dari sebelumnya. Bahkan, sang Raja Tianzang ini mengubah gaya berpakaiannya, mengubah rambutnya yang sebelumnya acak-acakan, dan semua kerutan di wajahnya juga menghilang. Kini, dia tampak seperti seorang pemuda dengan pancaran bintang di matanya. Segera, setelah itu, Xion pun sedikit mengangkat alisnya. Pada saat menyaksikan perubahan di langit, dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh. Dan ketika melihat sosok Raja Tianzang ini, Xion pun berburu mengepalkan kedua tinjunya. Kamu tidak perlu bersikap sopan saat ini. Tingkatan kita setara, jadi jangan menganggapku senior lagi, karena aku sedikit tidak nyaman pada saat mendengarnya, ucap Raja Tianzang sambil berdiri. Kalau begitu, baiklah, Raja Tianzang, aku akan menuruti keinginanmu, tapi aku akan sedikit canggung jika tidak memanggilmu senior, ucap Xion sambil tersenyum. Sikapmu benar-benar tidak berubah. Xiaoyan, lama tidak bertemu. Sepertinya kamu menjadi jauh lebih kuat, ucap Raja Tianzang sambil melambaikan tangannya dan tersenyum juga. Sementara di sampingnya, Yueli tampaknya terlihat sedikit bosan dengan percakapan klasik ini, dan dia pun memutar matanya dengan malas. Ayah, ayo pergi. Kita harus pergi dari sini terlebih dahulu dan membicarakannya secara perlahan. Lagi pula, tidak ada hal menarik yang harus kita bicarakan dengan lelaki tua ini. Semua orang sudah lama merindukanmu, ucap Yueli. Ketika Yueli mengatakan ini, sang Raja Tianzang pun mulai menatapnya dengan kesal. Tapi, dia tidak membantahnya dan malah mengabaikannya. Setelah itu, kelompok Xion pun melangkah naik menuju bahtera kapak hantu yang tinggi di langit. Namun, saat ini Xion tertekun sejenak. Hatinya juga sedikit bergetar. Lalu pada saat dia mengangkat kepalanya lagi, kegembiraan di mata Xion pun tidak bisa disembunyikan. Segera, setelah Yueli terbang menuju bahtera kapak hantu, dan tepat ketika sosok Xion mendarat di dalam bahtera tersebut, dia bisa mendengar bahwa ada beberapa suara yang terus-menerus memanggil namanya. Xiaoyan pun langsung menundukkan kepalanya. Tentunya, karena saat dia mendengarkan suara itu, Xiaoyan sudah penuh dengan air mata. Lalu, muncullah sosok yang cantik yang tengah berlari kencang, dan dengan kejam menabrak lengan Xiaoyan. Detik berikutnya, semerbak wangian pun akhirnya tercium oleh hidung Xiaoyan, dan Xiaoyan pun memandangi sosok cantik di dadanya itu. Dalam pandangannya, itu adalah senyum yang telah lama hilang di wajahnya. Setelah itu, Xion pun mulai mengangkat kepalanya, dan ada wajah-wajah yang dia kenal tidak banyak. Tapi, meskipun sudah lama sekali, ketika mereka bertemu lagi, semua orang pun sepertinya tidak pernah berubah dalam hal penampilan. Perasaan akrab dan intim ini bahkan membuat jantung Xion pun berdetak lebih cepat, dan dia benar-benar sudah menantikan pemandangan ini sejak lama. Tentu saja, bukan hanya Xion merindukan semuanya, tetapi juga Xion sangat tidak menduga bahwa saat-saat seperti ini akhirnya tiba. Lalu, Jenny yaitu istri Xiaoyan yang entah keberapa juga berjalan perlahan sambil menatap sosoknya. Sorot matanya yang indah juga menjadi merah dan senyuman di wajahnya berasal dari kegembiraan di hatinya. Xiaoyan, aku sangat merindukanmu. Akhirnya kita bertemu lagi, ucap sosok lain yang datang dari kejauhan. Itu adalah sosok kekar yang tengah berlari kencang menuju Xiaoyan. Tapi ketika melihat bayangan hitam besar yang turun dari langit, Xion pun segera menendang bayangan hitam itu sampai terbang puluhan kaki jauhnya dan jatuh ke belakang. Hei, Xiao, kenapa kamu menendangku? Kenapa kamu tidak bisa memelukku? Sedangkan kamu dengan senang hati memeluk jamur hijau itu. Aku juga butuh pelukan, ucap bayangan hitam itu. Dan ternyata sosok yang ditendang menjauh itu adalah Xiaoyan. Ketika melihat Xiaoyan yang jatuh dengan keras, tawa hangat pun tiba-tiba datang dari seluruh bahtera. Dan semua orang pun tertawa riang, termasuk Yueli juga disertai sang Raja Tianzang. Sementara itu, ada juga sosok yang berdiri di samping Raja Tianzang. Itu adalah sosok yang sangat cantik dengan penampilan yang halus dan rok panjang yang anggun.
Sosoknya yang terlihat seperti peri ini tampaknya hanya diam di tempat sambil tersenyum. Dan jelas dia adalah Sun-Er. Sun-Er tentunya tidak ingin mengganggu reunian Xiaoyan dengan anggota tim Peerless atau tim yang tak kenal takut ini. Itu karena Sun-Er sangat tahu betapa kematian para anggota tim Peerless ini telah mempengaruhi hati Xiaoyan. Dan itu adalah beban berat yang selalu membebani Xiaoyan. Lagi pula, mereka juga merupakan anggota keluarga Xiaoyan. Para anggota tim Peerless, kecuali Jinghui dan Ding Yue yang dibunuh oleh aliansi Dewa Dalam di kompetisi 10.000 dunia. Semuanya muncul kembali di depan Xiaoyan dengan bantuan Yueli dan Raja Tianzang. Semuanya, maafkan aku, ucap Xiaoyan. Setelah itu, Xion pun melepaskan sosok wanita kecil yang menempel di tangannya. Matanya sudah menjadi merah, dan dia memang harus meminta maaf kepada semua orang. Itu karena Xion tahu bahwa jika mereka bisa muncul kembali di sini, mereka pasti sudah mengalami penderitaan yang tidak terbayangkan. Tuan Muda Xiao, jika kamu berbicara seperti itu, kami jelas akan tersinggung. Meskipun kami sudah pergi ke gerbang neraka, tapi kami semua menjadi lebih kuat karenanya, ucap Xiaoyan yang sudah kembali berdiri. Sudahlah, meskipun sudah pasti kita semua masih belum bisa mengejar Tuan Muda Xiao, itu tetap harus menjadi sesuatu yang membahagiakan, karena bisa bertarung berdampingan dengan Tuan Muda Xiao di masa depan. Jadi kami harap Tuan Muda Xiao tidak perlu khawatir di sini, ucap Xiaoyan kembali, dan segera semua orang pun maju satu demi satu. Meskipun mereka tersenyum, situasi mereka sebenarnya sama seperti Xiaoyan. Pada saat ini, ketika mereka berkumpul kembali, mata setiap orang benar-benar menjadi merah. Sepertinya, meskipun tidak ada hubungan darah, tapi mereka telah mengikuti Xion di tim Peerless di benua Daodi, dan mereka sudah melampaui hubungan kerabat. Setelah itu, Nan Erming maju dan menepuk bahu Xiaoyan, dan hal ini membuat semua orang pun mengangguk. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum getir saat mendengarkan kata-kata itu, dan sepertinya dia juga merasakan kerinduan yang sama terhadap semua orang ini. Aku lupa, Xiao Xiao, karena kami baru tahu tentang kepulanganmu, jadi kita semua secara khusus menyiapkan pesta dan menunggumu, ucap Xiaoyan sambil menggarukkan kepalanya dan tertawa seperti orang yang akan meminjam duit. Namun memang tidak jauh dari tempat Xiaoyan berdiri saat ini, banyak makanan dan anggur lezat yang sudah lama tidak dilihat oleh Xiaoyan. Maka dari itu, Xiaoyan mungkin ingin segera membabat habis semua makanan tersebut. Xiao Xiao, aku lupa satu hal. Kemana Jinghui dan Ding Yue? Aku tidak melihat mereka. Bukankah mereka ikut denganmu? Tanya Jing sambil menarik sosok Xiaoyan yang akan mencuri makanan. Mereka berdua tidak bersamaku. Tapi jangan khawatir. Mereka semua baik-baik saja. Aku bisa menjamin itu, jawab Xion sambil tersenyum. Setelah berbicara, Xion pun langsung diseret untuk duduk di atas meja oleh semua orang. Dan sosok Raja Tianzang pun langsung mengambil kandi besar berisi anggur dan menuangkannya pada mangkuk besar untuk Xiaoyan. Segera, sosok Xiaoyan dari tadi terlihat kelaparan pun juga ikut-ikutan. Aku harus benar-benar mabuk hari ini, dan aku harus berbicara dengan Tuan Muda Xiao tentang pengalamanku di dunia bawah, ucap Xiaoyan yang terlihat sangat bahagia. Dia bahkan membuka mulutnya lebar-lebar dan tersenyum seperti orang tolol. Untuk waktu yang sangat lama, Xiaoyan terus tertawa keras, seolah-olah karena Xion tiba pulang, dan itu membuat semua orang merasa sangat bahagia. Sementara untuk orang-orang selain dari tim Peerless, yang lain tidak melangkah maju. Mereka hanya menatap Xion yang wajahnya penuh dengan kebahagiaan, dan mereka juga tidak memilih untuk mengganggu tingkah sang Raja Tianzang. Jadi, Yueli dan Sun-Er memilih berdiri di kejauhan sambil menonton adegan ini. Ibu, lihatlah ayah sekarang, dia sangat senang, ucap Yueli dan segera senyuman pun muncul di wajahnya. Tapi memang, karena ia juga menyaksikan adegan yang penuh tawa dan canda ini, sangat sulit baginya untuk tidak bergabung di saat ini. Singkat cerita, tanpa diduga, tawa yang terus bergema di bahtera besar ini berlanjut selama beberapa hari. Dan sepertinya ada kata-kata yang tak ada habisnya, yang sepertinya terjadi pada saat teman lama bertemu kembali.
Bahkan, jika mereka semuanya sudah lama tidak bertemu, ketika mereka bertemu lagi, penderitaan yang mereka alami sebelumnya adalah sama. Lalu ada juga rintangan yang tidak bisa mereka lewati, dan saat-saat mereka semuanya hampir mati, semua momen itu kembali dibicarakan oleh setiap orang, dan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Pada saat ini, ada banyak guci anggur di sekeliling, dan Xiaoyan sudah meminum banyak anggur tersebut. Tampaknya, rasa pahit dari anggur tersebut sama seperti penderitaan yang Xiaoyan alami. Itu sangat nyata dan membuat siapapun tanpa sadar mengingatnya. Tuan Muda Xiao, sekarang kita semua berada di dunia bawah dengan 100.000 prajurit yang bertanggung jawab. Jadi, kita bisa bertarung berdampingan dengan Tuan Muda Xiao di masa depan, ucap Xiaoyan dengan penuh semangat. Tanpa Xiaoyan ketahui, periode waktu di dunia bawah ini, semua orang sudah berlatih dengan sangat keras. Dan dengan banyaknya pasukan yang dinaungi oleh anggota tim Perles, itu membuktikan bahwa setiap orang benar-benar memiliki niat membalas dendam terhadap aliansi dewa. Oh iya, Xiao, jangan remehkan kami sekarang. Kami semua telah menembus dewa pertempuran, ucap Xiaoyan dan sambil menempuk dadanya. Terlihat bahwa mereka benar-benar telah bekerja sangat keras untuk mengelola kultivasi. Tapi tentu saja, Xiaoyan juga bisa melihat sekilas kekuatan semua orang saat ini. Benarkah begitu? Tapi tampaknya seluruh jantungmu seharusnya sudah hancur baru-baru ini. Dan auramu juga belum stabil, ucap Xiaoyan sambil menunjuk ke arah Xiaoyan. Dan sosok Xiaoyan pun langsung tersipu malu. Xiaoyan, sebenarnya dibandingkan dengan Jiying dan yang lainnya yang hampir sama kuatnya, si harimau terlambat ini adalah orang terakhir yang berhasil menerobos ke ranah dewa pertempuran. Jadi, dia adalah orang yang paling bodoh, ucap Nan Erming. Apaan kamu ini? Kenapa memanggilku dengan sebutan si harimau terlambat? Aku tidak menyukainya, ucap Xiaoyan. Dan segera setelah rahasianya diketahui oleh Xiaoyan, Xiaoyan pun terbatuk 2 kali. Dan hal ini pun segera menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan masih seaktif sebelumnya di tim Perlas. Sepertinya selama dia ada, dia selalu bisa menggerakkan suasana tongkrongan dan membuat semua orang pun bahagia tanpa ada yang menyadarinya. Sepertinya yang dikatakan Xiaoyan semuanya telah menembus ranah dewa pertempuran. Ini adalah suatu pencapaian yang cukup baik, di mana memang mereka tidak seberuntung Xiaoyan dalam kultivasi. Tapi jelas Xiaoyan sendiri diuntungkan, karena dia adalah tokoh utama dalam cerita. Kekuatan kelima anggota tim telah meningkat pesat di dunia bawah, meskipun Long Xitian yang terkuat hanya berhasil menembus puncak dewa pertempuran bintang 2. Itu sudah sangat luar biasa, karena bisa menembus ranah dewa pertempuran. Tentu saja, peningkatan kekuatan dari setiap orang dalam tim Perlas ini pastinya sangat memerlukan bantuan Raja Tianzang dan Yueli. Tanpa bantuan keduanya, tidak mungkin untuk mendapatkan promosi secepat itu dan menjadi jenderal terkenal yang bertanggung jawab atas banyaknya pasukan. Dengan kata lain, sekarang tim Perlas telah menjadi kekuatan mengerikan di dunia bawah. Setelah menikmati anggur cap orang tua dan makanan enak yang tampaknya tidak ada habisnya, Xiaoyan pun juga perlahan menghilangkan kadar alkohol di tubuhnya. Dan sekarang dia tidak ingin mabuk sepenuhnya. Meskipun Xiaoyan sangat senang ketika semua orang di tim Perlas bersatu kembali. Tetapi ketika dia memikirkan benua Daodi yang kini berada di bawah agresi dunia Taisu, pasti akan ada adegan yang tak terhitung jumlahnya, seperti kejadian di benua Daodi. Itu karena ketika dunia Taisu menjarah sumber daya, mereka tidak peduli dengan makhluk di dalamnya. Selama dunia Taisu ini menjarah langit dan bintang, tanpa terkecuali, semua makhluk yang menghuni tempat tersebut akan dimusnahkan, dan mereka akan mengambil semua vitalitas serta sumber dayanya sampai habis. Dengan munculnya kemungkinan buruk yang tidak ada habisnya, Xiaoyan pun tidak bisa diam saja, karena dia telah kembali ke dunia Senshi. Jadi, bertarung melawan invasi dunia Taisu adalah prioritas utama saat ini. Pada saat ini, Xiaoyan pun tiba-tiba berbalik, dan detik berikutnya, Xiaoyan pun terkejut tak kalah pandangannya langsung bertabrakan dengan mata indah Sun Er. Xiaoyan pun terdiam sesaat. Ia lupa bahwa istrinya ada di sana, dan segera Xiaoyan pun menepuk keningnya untuk menyalahkan dirinya sendiri. Sun Er, maafkan aku. Aku benar-benar tidak menyadari keberadaanmu karena terlalu sibuk dengan mereka, ucap Xiaoyan. Akan tetapi, sosok Sun Er segera mendekati Xiaoyan sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya.
Shen Koko tidak perlu meminta maaf. Lagi pula, kenapa kamu meminta maaf? Melihat bahwa Shen Koko yang bahagia, Sun Er juga merasa senang. Ucap Sun Er. Suaranya masih begitu lembut dan perhatian. Untuk Shen sendiri, Sun Er benar-benar seperti seorang ibu. Dia tidak pernah marah dan dia hanya bisa memberikan semua kelembutannya kepada Xiaoyan. Itu adalah kasih sayang Sun Er untuk Xiaoyan. Sementara itu, ketika sang anak Yue Li semakin melihatnya, itu membuat sudut mulutnya sedikit terangkat. Dan bahkan saat ia menyaksikan keduanya saling berpelukan, Yue Li pun merasa sangat bahagia karena keduanya sungguh harmonis. Dalam kurun waktu 1 bulan ini, bisakah kita langsung pergi menuju aliansi Dewa Abadi? Ucap Xion yang segera melepaskan Sun Er dari pelukannya dan menatapnya dengan serius. Di sisi lain, Yue Li yang memandangnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Xiaoyan pun tertekun sejenak karena ekspresi anehnya. Dan jelas dia tidak tahu mengapa anaknya tiba-tiba terkejut. Sang ratu sungguh sangat kuat, sehingga dia benar-benar bisa menebaknya dengan akurat. Aku khawatir mungkin banyak hal lain yang sudah dia tebak dengan benar, ucap Yue Li dengan heran. Xiaoyan pun segera mengerti apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, sang ratu telah mengandalkan sosok Xiaoyan dan begitu dirinya kembali, Xiaoyan pasti akan pergi ke aliansi Dewa Abadi secepat mungkin untuk membalaskan dendamnya. Itulah tebakan dari sang ratu. Ini memang keluhan yang sudah lama dipendam oleh Xiaoyan dan sekarang saatnya menyelesaikan masalahnya dengan Jin Taiwei. Detik berikutnya, niat membunuh pun tiba-tiba muncul di mata Xiaoyan. Tentu saja, dalam kompetisi 10.000 dunia, adegan di mana tim teles dihancurkan oleh pihak aliansi Dewa Abadi masih teringat di dalam ingatannya. Untuk kebencian yang tidak bisa dimaafkan, Xion selalu membalas dendam. Jin Taiwei pernah menjadi sosok keabadian yang tidak bisa digapai oleh Xiaoyan. Tapi sekarang, Xion juga menjadi seorang kaisar keabadian. Dan dia adalah sosok yang perlu dijunjung tinggi oleh Jin Taiwei. Dasar bodoh, berhenti minum cap orang tua itu. Hayo pergi, ucap Yue Li sambil memukul kepala Raja Tianzang yang sedang enak-enaknya minum. Hal ini pun membuat Xion tertekun sejenak dan dia mulai meragukan kedewasaan anaknya itu. Akan tetapi terlihat bahwa sang Raja Tianzang ternyata tidak marah. Dia hanya menggaruk bagian belakang kepalanya yang jelas-jelas tidak gatal dan dengan patuh mematuhi ucap Yue Li seperti bocah kecil. Pada saat ini, Xion memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa sosok agung seperti Raja Tianzang bisa tunduk oleh seorang wanita nakal. Tapi ketika Xion melihat Raja Tianzang, ia hanya tersenyum dan mulai mengendalikan bahtera kapak hantu untuk pergi. Xion pun mengurungkan niatnya untuk bertanya. Di sisi lain, pada saat melihat adegan ini, Sun Er pun menggelengkan kepalanya. Seolah-olah Sun Er sudah terbiasa dengan cara berkomunikasi seperti ini. Tapi, bahkan karena tidak banyak berbicara, Xion hanya bisa memandangnya dengan kebingungan. Ayah, terlepas dari situasi aneh di bahtera ini, kecepatan kapal ini telah sangat cepat dan tidak butuh waktu lama untuk mencapai aliansi abadi, ucap Yue Li. Xion pun hanya mengangguk dan dia menunggu balas dendam. Tentunya Xion sudah menunggu lama sekali untuk ini dan dia menjadi tidak sabar untuk melakukan pembantaian. Setelah itu, dalam perjalanan menuju lokasi aliansi Dewa Abadi, Xion pun terus mengobrol dengan anggota tim Terlas. Xion juga mengeluarkan beberapa senjata yang sudah dia kumpulkan yang menurutnya lebih cocok dan memberikannya kepada semua orang. Sepertinya semua orang belum memiliki armor yang layak. Mungkin aku bisa mencoba armornya di sini, ucap Xiaoyan. Lalu detik berikutnya, ada bola logam yang muncul di tangannya. Dan itu merupakan armor dewa palsu. Sebenarnya, sebelum dia sampai di titik ini, Xion sudah membiarkan si Goyan untuk menghancurkan penghalang pada armor dewa palsu. Dan karena tidak akan terlalu merepotkan untuk memecahkannya sekali, maka Xion pun membuatnya menghancurkannya beberapa kali lagi. Lalu, seperti yang Xion duga, Goyan dapat mematahkan semua penghalang pada armor dewa palsu yang ia dapatkan. Dan memang tidak perlu terlalu banyak waktu untuk melakukannya. Jadi mungkin hampir semua armor dewa palsu di dalam cincin penyimpanan Xion sudah dimurnikan semuanya dan bisa dipakai oleh mereka.
Pada saat ini, semua orang melihat bola logam di tangan Xion dengan aneh. Tapi, ketika melihat Xion dengan santainya menyentuh bola hitam tersebut, tiran hitam pun tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya, dan armor dewa palsu pun akhirnya mengembun. Di sisi lain, Yueli bahkan mengangkat pandangannya. Dia tampaknya menjadi sangat tertarik dengan adegan sulap yang ayahnya lakukan. Itu karena dia melihat bahwa armor di tubuh Xion sangat mirip dengan milik dunia Taisu. "Ayah, bukankah ini armor di tubuh para praktisi Taisu itu?" tanya Yueli yang malah kebingungan. Dia tidak tahu mengapa Xion memilikinya, dan dia juga tidak mengerti mengapa Xion bisa menggunakannya. "Hah, anakku, benar sekali. Teknologi kuno mereka memang sangat kuat. Jadi, aku merebut armor mereka," ucap Xion dengan perlahan. Dan setelah selesai berbicara, bola hitam yang sama pun juga muncul di tangan Yueli. "Ayah, jika kamu bisa dengan mudah menggunakannya, lalu mengapa aku tidak bisa menggunakannya? Apakah karena ada penghalang yang sangat kuat?" ucap Yueli yang masih bingung. Tapi tiba-tiba, sosok si Goyan pun muncul dari lengan baju Xion dengan ekspresi menjijikan, seolah-olah dia menunggu Xion untuk memujinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Medali perunggu didapatkan dari lomba yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。